penyakit tidak menular yang biasa terkena pada obesitas itu, contohnya penyakit ya jantung bawaan bisa, stroke bisa, dan yang paling sering diabetes mellitus. Jangan salah bahwa diabetes mellitus juga bisa terjadi pada anak, nggak hanya orang gede doang yang punya kencing manis ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda. Persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda dimanapun Bunda berada. Dan tentunya juga saya mau menyapa ayah-ayah nih mungkin yang nonton juga podcast Halo Bunda di segmen kali ini. Seperti biasa, podcast Halo Bunda ini kan banyak banget yang membahas tentang tumbuh kembang anak. Mulai dari tumbuh kembang mungkin dari nutrisi, terus juga masa motorik, dan juga lain sebagainya. Dan tentunya kita juga mau membahas nih bahasan tentang viral-viral apa sih tentang dunia anak, dan tentunya akan dijawab oleh dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk segmen kali ini kita akan ngebahas tentang makanan manis nih. Siapa sih yang nggak suka dengan makanan manis? Tentunya juga termasuk saya, ini paling nggak bisa nih lepas dari makanan manis. Dan tentunya juga mungkin anak-anak nih akan lebih suka dengan makanan manis. Dan kira-kira ada bahayanya nggak ya dengan pengaruh makanan manis untuk anak? Nah, kita akan kupas tuntas nih lebih dalam lagi tentang makanan manis yang bisa berbahaya mungkin nih untuk anak. Dan tentunya kita akan membahas dengan siapa? Sudah hadir di sebelah saya ini ada Dr. Yayoanita, dokter spesialis anak. Halo dokter. Halo. Sehat dokter? Sehat. Sehat alhamdulillah. Mungkin boleh disapa dulu nih ayah bunda yang lagi nonton. Oke. Halo ayah bunda, perkenalkan saya Dr. Yayoanita, spesialis anak. Nanti kita akan ngebahas lebih banyak lagi ya dok ya tentang makanan manis nih yang kira-kira punya dampaknya bahaya atau enggak nih buat anak. Nah dokter, sebelum kita ngebahas makanan manis nih kan sebelumnya itu kan ada yang viral ya tentang bayi lucu gemuk, tapi mungkin kan gemuk menggemaskan kan dilihatnya tuh kayak bayinya sehat gitu kan, dengan usia 1,5 tahun itu udah punya berat badan seberat 27 kilo dan usia segitu. Nah, kalau misalnya menurut dokter nih kan kita bisa melihat nih ada kira-kira ada bahaya yang mengancam nggak sih di balik kelucuan itu? Karena kita melihat ya mungkin orang lihat kalau anak gemuk itu kan lucu ya, tapi kalau menurut dokter gimana sih mungkin dari sisi medis dan kesehatannya? Ya, jadi sebenarnya untuk isu bahwa anak gendut itu lucu, anak gendut itu sehat itu udah dari turun temurun ya, Mas Sasi ya. Udah dari zaman nenek moyang kayak itu. Pokoknya kalau sehat harus gendut. Gendut alias sehat itu idem gitu. Padahal seiring waktu, seiring makin banyaknya penelitian, sebetulnya anak gendut itu ya jelas nggak boleh ya. Kita kenal namanya malnutrisi. Malnutrisi itu adalah suatu gangguan nutrisi, status nutrisi anak. Malnutrisi itu bukan hanya kurang ya. Kok dulu kan kita taunya kalau anak kurus atau yang sangat kurus itu yang bermasalah. Kekurangan gizi ya. Tapi sebetulnya anak yang overweight atau gemuk, obesitas itu pun juga termasuk dalam istilah malnutrisi. Yang mana risikonya, bahayanya juga sama juga dengan yang kurus dan sangat kurus gitu. Jadi harus diwaspadai nih para ayah bunda sekalian di rumah gitu. Nah, kalau anak yang obesitas itu kenapa sih sebetulnya penyebabnya? Awalnya dimulai dari sekarang itu kan teknologi makin maju. Akhirnya kita ya secara nggak langsung gaya hidupnya sedentary ya, jadi jarang aktivitas, kebanyakan gadget, akhirnya ngemil-ngemil, akhirnya menumpuk lemak, ya begitu ya, akhirnya lama-lama menggendut lah. Contohnya aja pandemi ya, anaknya sebelum pandemi kurus, tiba-tiba setelah pandemi jadi overweight obesitas kan. Nah itu tuh salah satu contohnya. Memang tuh harus waspada ya ayah bunda, karena obesitas pun overweight bukan lucu, tapi malah bahaya karena nanti risikonya bisa terjadi penyakit tidak menular di kemudian hari, Mas Sasi. Itu harus hati-hati. Ya, jadi memang dampaknya itu mungkin nggak sekarang ya dok ya, tapi bisa dampak jangka panjang dan menyebabkan penyakit yang tidak menular tadi. Misalnya apa nih dok? Mungkin jantung atau apa misalnya? Ya, penyakit tidak menular yang
biasa terkena pada obesitas itu contohnya penyakit ya jantung bawaan bisa, stroke bisa, dan yang paling sering diabetes mellitus. Jangan salah bahwa diabetes mellitus juga bisa terjadi pada anak, nggak hanya orang gede doang yang punya kencing manis ayah bunda. Itu jadi emang harus dihati-hati ya bunda ya. Pokoknya yang punya anak yang misalnya overweight nih harus diwanti-wanti ya seperti itu. Nah kita balik lagi mungkin tadi berkaitan dengan makanan manis nih dok. Nah kebanyakan di Indonesia mungkin kan dikenal banyak banget nih kita jajanan manis tuh nggak kalah banyak juga nih sama jajanan yang gurih gitu. Nah mungkin kalau dokter bisa memperkirakan nggak kira-kira kenapa sih alasan anak-anak itu lebih cenderung mungkin suka sama makanan yang manis? Ya, sebetulnya itu bermula dari pada saat dia dalam kandungan. Jadi dalam kandungan kalau ibunya itu sering makan makanan yang manis, untuk kadang-kadang kan perlu ya makanan manis untuk menggendutkan bayinya. Kadang-kadang begitu ya. Itu ibu-ibu yang pada saat hamil tuh sering kali tuh akhirnya makanannya itu cenderung nggak sengaja itu banyak yang manis gitu. Nah, akhirnya makanan manis itu bisa masuk diserap oleh tubuh, akhirnya jatuhlah dalam air ketuban. Jadi air ketuban itu akan mengandung rasa manis karena ibunya banyak mengonsumsi makanan manis. Sehingga preferensi rasa pada bayi yang dikenal untuk pertama kali ya rasa ketuban itu yaitu rasa manis. Jadi begitu keluar bayinya maka dia udah punya nih kenalan sama di lidahnya tuh udah kenal sama rasa manis. Jadi pada saat dia MPASI dia akan lebih cenderung doyan nih, lebih gampang adaptasi dengan rasa manis. Nah berikutnya ketambahan lagi nih taste buds. Jadi di lidah itu ada taste buds-nya bayi atau anak ya. Dia tuh punya banyak banget 30 ribuan kira-kira dibanding orang dewasa. Jadi begitu kita kenalkan dia akan kayak orang ketagihan gitu. Seneng banget gitu, kayak tercetusin banget. Ketambahan dari perilaku juga ya. Misalnya kita orang gede, kalau makanan manis itu kan sebenarnya mudah dikemas ya. Kayak betul. Lucu, bisa dibikin lucu-lucu, kue bisa dimodifikasi sehingga anak jadi tertarik, kayak gitu gampang makannya. Nah, kalau kita kenalkan itu terus-menerus, lama-lama anak kenalnya lebih banyak rasa manis. Dan sebetulnya secara naluriah, memang bayi itu punya keterikatan sendiri sama rasa manis itu. Jadi apa ya sudah dari sananya gitu. Dia tuh memang kalau dengan manis itu akan menambah kalorinya, kemudian juga akan menambah rasa senang, happy. Efek dopaminnya maksudnya tuh jadi akhirnya sensasi rasa seneng happy itu timbul pada bayi atau anak, makanya lebih seneng tuh makan manis. Itu asal mulanya dari situ. Ya. Jadi memang ternyata sudah dari dalam kandungan ya dok ya, dari tadi mulai ketuban terus habis itu banyak banget. Jadi bisa yang terkaitan si anak ini memang lebih suka dominan sama makanan yang manis. Nah kalau misalnya tadi dok kita memang anak itu udah ada keterkaitan ya dengan makanan manis. Kira-kira ada batasan nggak sih atau berapa kebutuhan gula nih pada anak dan pada usia berapa sebenarnya anak itu boleh mengonsumsi gula itu? Ya, sebetulnya dari sejak dia MPASI itu boleh kok dikenalkan gula. Jadi itu WHO sudah merekomendasikan, membuat rekomendasi sedemikian rupa dan IDAI pun Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah menyadur itu. Jadi gula boleh diberikan pada anak mulai MPASI usia 6 bulan, tapi ada batasannya. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh berlebihan. Ibaratnya misalnya nih 1 sendok teh itu mengandung sekitar 2.000 gram. Saya ngitungnya begitu biasanya. 2.000 gram garam itu sebetulnya butuhnya 0,4 gram garam. Itu kalau garam. Sedangkan gula sebetulnya hampir sama. Nanti gampangannya udah hampir samain aja lah sama garam. Sejumput kecil untuk seharian makan. Itu untuk MPASI? Untuk MPASI pada usia MPASI 6 bulan sampai kurang lebih 12 bulan. Nanti di atas tahun kira-kira maksimal 24 gram garam, yaitu atau 6 sendok teh itu dalam seharian makan. Seharian makan ya? Iya, kayak gitu. Jadi perlu ayah bunda sekalian tuh memperhatikan sih itu asupan gulanya, nggak boleh juga berlebihan, nggak boleh juga itu kadang-kadang begini. Kita tuh salah menginterpretasi ekspresi anak ya. Pada saat bayi MPASI.
cenderung tuh begini, yang akhirnya nanti berujung sama picky eater. Itu begini. Jadi kalau misalnya ekspresi anak itu kayak gitu, itu interpretasi oleh ayah bundanya adalah, oh ini bayiku nggak suka nih makanan ini. Nah, akibatnya dia akan mengganti makanannya ke makanan yang ekspresinya happy, senang. Nah, itu kadang-kadang menggeser tuh. Kalau misalnya manis kan cenderung anak tuh lebih beradaptasi, lebih suka, akhirnya kan memang ekspresinya akan lebih senang, happy. Jadi cenderung anak akan dikasih lebih ke manis aja. Terus rasa asinnya, karena dia kayak gitu ekspresinya, kadang menjulurkan lidah, melet-melet, kadang kayak jijik-jijik gitu. Nah, akibatnya yang itu udahlah nggak usah dikasih, nggak suka gitu. Padahal bayi itu butuh waktu untuk beradaptasi terhadap satu rasa. Kita perlu memperkenalkan sekitar 15 kali minimal agar anak itu bisa beradaptasi kemudian suka dengan itu. Jadi harus berulang-ulang dipaparkan berulang-ulang gitu Mas Tasi. Nah, akibatnya nanti berikutnya endingnya adalah anak milih makanannya yang ya udah makanan manis itu aja, yang karena dia dikenalin sama itu terus, yang asinnya udah dieliminasi sendiri. Tuh, nanti pas umur 1 tahun 2 tahun anaknya disalahin karena picky eater, pilih-pilih makanan. Padahal secara nggak langsung kita sendiri ayah yang membuat bunda yang secara tidak sengaja mungkin kita belum tahu, itulah yang salah itu di situnya. Itu yang paling sering tuh. Yang paling seringnya. Jadi perlu banget nih. Tadi aku juga baru tahu infonya nih, ternyata ya bukannya kita nggak suka gitu. Maksudnya anaknya itu bukan langsung habis itu nggak mau, ya udah kita langsung ganti ya. Harusnya kita coba berkali-kali dulu baru. Nah, nanti bisa berdampak pada yang makanan manis itu. Nah, untuk ayah bunda gimana nih tuh waktu pas awal-awal empasi nih anaknya kira-kira udah kebutuhan gulanya udah dicukupi kah kan atau malah berlebihan? Coba sharing di kolom komentar. Nah, selanjutnya nih Dok, tadi kan gula itu kan mengandung efek dopamin ya. Yang tadi bilang anak itu akan lebih mungkin senang, bahagia setelah mengonsumsi makanan manis. Dan juga mungkin ayah bunda tahu dikenal sebagai sugar rush nih. Kan pasti udah terdengar ya istilah-istilah sugar rush itu. Nah, kira-kira gimana sih Dok? Apakah makanan manis itu bisa berdampak mungkin tadi pada hiperaktif yang disebut dengan istilah sugar rush? Jadi sugar rush itu maksudnya adalah kondisi di mana anak itu terlalu banyak mengkonsumsi gula-gulaan gitu. Jadi itu dipercaya istilahnya seperti itu begitu. Tapi sebetulnya sugar rush sendiri itu tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa kondisi ini akan dapat berkaitan dengan timbulnya hiperaktif. Namun itu sering dikaitkan mungkin karena kalau kita makan gula, anak-anak makan yang manis-manis, maka akan merangsang efek dopamin tadi. Dopamin tuh efeknya itu senang, happy. Jadi mungkin karena itu jadinya dia lebih ke sana ke sini happy, lari sana sini lebih aktif gitu. Jadi sering dikaitkan seperti itu. Namun sejauh ini belum ada studi yang membuktikan Mbak Sasi bahwa memang sugar rush itu dapat menyebabkan atau berkaitan dengan kondisi hiperaktif atau ADHD. Tapi kan maksudnya misalnya anak ADHD itu kan harus ada batasan gula tuh Dok biasanya ya kalau nggak salah. Misalnya mohon maaf mungkin anak autisme gitu kan ada pembatasan gula tuh kira-kira. Apakah emang ada kaitannya dengan itu juga? Jadi sebetulnya kalau anak autis tidak ada diet khusus. Ada penelitian yang menyebutkan, ini penelitiannya kebetulan penelitiannya dari guru saya, Prof. Hadiono, itu sudah meneliti bahwa memang pada anak autis tidak perlu diet khusus yang tadinya bilang free gluten dan lain-lain. Betul-betul. Itu sebetulnya bukan, sudah dibuktikan secara ilmiah. Memang beliau membuktikan bahwa tidak perlu. Sama saja mau diet mau enggak, tidak berefek tertentu pada anak autism. Jadi memang ternyata ada penelitian terbaru ya Dok ya. Karena kan pasti kita dengar dong sebelumnya ya udah harus free gluten gitu kan. Karena takutnya malah nambah hiperaktif ya. Berarti istilahnya kalau mengonsumsi gula, apakah kalau akhirnya berlebihan itu juga tidak menentukan dia akan hiperaktif gitu Dok? Enggak juga ya? Intinya begini, tetap gula itu harus dibatasin. Karena gula kalau terlalu banyak ya bukan hanya hiperaktif. Penyakit-penyakit lain juga banyak tuh yang bisa terganggu ya. Jadi organ-organ lain juga bisa terganggu selain yang hiperaktif itu yang
dipercaya Ya, katanya iya, zat betul. hiperaktif itu. Ya jangka pendeknya aja deh. Kalau anak misalnya, oh kita waktu bayi kita gendutin betul. supaya lucu, supaya dianggap orang sehat ya. Betul. Karena kalau gendut-gendut tuh kan orang lain pasti lihat, ih anakmu gendut ya, lucu ya, sehat ya. Kan sekarang masih begitu ya, zamannya masih gendut alias oke gitu. Nah, padahal nanti kalau dia udah menginjak usia prasekolah ataupun sekolah, sebetulnya dia udah mulai agak malu nih dengan dirinya yang gendut. Akhirnya nanti repot lagi nih ngurusin dietnya susah. Apalagi kalau udah sampai remaja dia tetap gendut itu, aduh, ekstra itu, nah ekstra lagi. Kemudian juga nanti bisa image ya, karena kalau remaja itu kan sudah mulai pembentukan karakter, penampilan dia udah memperhatikan. Nah kalau gendut berkepanjangan gimana gitu. Jadi akan dampak sosialnya juga. Dampak sosialnya ada juga. Itu jangka pendek maupun panjangnya tetap ada. Walaupun nanti jangka panjangnya waktu usia dewasa ataupun jangan sampai usia dewasa. Kadang-kadang remaja akhir itu sekitar ya di atas 15-16 itu udah bisa tuh terkena diabetes seperti itu. Ya, harus di-aware ya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal sugar rush ya, Dok ya. Nah, ada lagi nih istilah juga dengan sugar bug gitu kan. Mungkin ini anak-anak yang malah lebih sensitif terhadap gula. Nah, apakah itu juga akan kalau misalnya berlebihan itu akan memberikan dampak untuk anak yang mungkin ini sensitif terhadap gula tadi itu. Wow. Jadi ada sugar rush, sugar bug. Terus habis ini apa nih? Gitu ya. Sugar daddy. Sugar daddy. Waduh. Sugar daddy. Oke, jadi sugar bug itu adalah istilah yang digunakan pada saat kita menemui bayi itu ada kayak garis biru di antara kedua mata dan hidung, seperti itu. Biasanya di sekitar sini. Nah, itu sebenarnya terjadi karena itu pembuluh darah sebetulnya Mbak Sasi. Dan memang bisa terlihat pada anak terutama bayi karena kulitnya masih tipis. Nanti seiring waktu dia makin gede, kulitnya makin menebal, yang biru-biru tadi akan mulai menghilang. Jadi itu tadi tidak berkaitan dengan gula tadi. Seperti itu mitos banget. Gitu. Jadi memang mungkin nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitan sama sekali. Nah ini kan berarti, tapi ada nggak sih mungkin, ini kita akan bahas lagi nanti di segmen kedua ya. Apakah ya anak itu memang ada sensitif juga Dok terhadap gula gitu? Kalau ngomongin sensitif terhadap gula maksudnya ke arah alergi gula gitu ya? Pada sugar bug? Pada anak-anak yang, ya maksudnya pada bayi atau pada balita gitu. Jadi kalau pada bayi atau balita memang bisa mengalami alergi terhadap gula atau makanan manis, namun jarang sekali yang alergi sampai keseluruhan banget gitu. Mungkin salah satu makanan yang manis itu memang paling sering. Nanti kalau udah makan yang satu contohnya coklat lah ya, paling sering nih coklat, gulanya banyak, akhirnya dia merangsang alergi atau batuk-batuk, pilek, nyeri telan, ya lebih seringnya sih seperti itu sih. Jadi tadi sugar bug ya mungkin harus sensitif, mungkin mitos ya Dok ya. Nah next nih Dok, tadi mungkin berkaitan dengan anak balita ya yang mengalami obesitas itu kan. Nah kalau misalnya nih kita sangkut pautkan, tadi kan kita udah bilang mungkin diabetes itu juga berkaitan, anak yang obesitas itu berkaitan dengan diabetes. Nah kalau menurut dokter gimana nih? Apakah ya memang anak yang tadi obesitas itu berpotensi nih pada diabetes, dan mungkin bisa dikenalkan lagi nih kalau diabetes pada anak itu seperti apa? Iya, jadi sebetulnya diabetes pada anak itu ada tipe 1, tipe 2. Ya, memang bisa terjadi kalau tipe 1 adalah sejak kongenital ya maksudnya ya. Jadi memang udah lahir dia terkena diabetes mellitus seperti itu. Memang dari sananya dia mengalami gangguan di organ pankreasnya. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu adalah perilaku yang didapat. Jadi misalnya awalnya nggak diabetes jadi diabetes, mungkin karena berlebihan mengkonsumsi gula-gula atau manis-manis seperti itu. Jadi perilakunya nggak baik, itu yang paling sering. Nah, obesitas ini karena anaknya gemuk, jaringan lemaknya banyak, jadi dia akan membuat sel-sel glukosa atau gulanya itu produksinya jadi kayak berlebihan gitu. Karena untuk mengompensasi itu gitu. Jadi akibatnya dia lebih mudah tuh akhirnya mengalami suatu diabetes itu. Jadi pemicunya
memang ada ya kalau untuk anak Iya, obesitas itu ya. betul. Karena udah memang jaringan lemaknya kan banyak. Oke. Sedangkan jaringan lemak banyak, dia akan membuat ya itu sel gulanya itu jadinya berlebih gitu. Jadi tadi ada 2 ya. Mm-mm. Jadi memang sudah bawaan dan mungkin dari perilaku tadi ya. Nah, kalau tadi Dok nih misalnya, pasti kan makanan manis sebenarnya kita nggak bisa nambahin apa ya, bukan nambahin sih, tapi lebih ke kita makanan manis tuh juga bisa dapat dari buah-buahan juga nggak sih? Ya, Ya kan lebih betul. alami gitu ya. Betul. Istilahnya anak yang suka makanan manis, Mm-mm. mungkin kita bisa alihkan ke makanan yang buah-buahan karena memang udah ada alaminya itu gulanya di Betul. situ. Nah, gimana kalau misalnya gitu kan anak itu suka mengonsumsi snack yang mengandung misalnya pemanis buatan atau alias jadi pemanisnya itu nggak alami, Dok? Apakah ada bahayanya nih yang istilahnya mungkin selain diabetes nih kira-kira ada bahaya lainnya nggak? Ya, tentu saja ada bahayanya selain memang diabetes secara tidak langsung Ya. karena penumpukan gula Gula ya, tadi, glukosa. Itu juga risiko yang tadi penyakit-penyakit lain, mau penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian penyakit degeneratif lainnya, penyakit tidak menular lainnya, itu akan banyak banget yang bisa disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Oke. Jadi memang kalau kita mengkonsumsi gula yang memang bukan gula alami, itu kita harus lihat tuh, benar-benar dilihatin dari kemasan snack itu kan ada tuh tulisannya ya, apa aja kandungannya, berapa persennya, itu benar-benar kita perhatikan. Sebisa mungkin kalau anak yang obesitas, anak yang overweight obesitas, itu kita bisa membuat snack kan biasanya kan lapar terus ya. Iya, pengennya ngemil kalau udah terus. biasanya makannya manis, Iya. itu secara nggak langsung tuh kayak kepengen Malah terus merangsang lapar ya? lapar mulu kayak gitu. Oke. Jadi biasanya kita siasatinya ya dengan kasih, ya udah nggak apa-apa, tetap kasih manis, tapi manisnya manis alami, tapi buah-buahan. Ya. Dengan demikian kan buah-buahan nggak terlalu mengandung banyak kalori, nggak ada kalorinya gitu. Oke. Jadinya nggak numpuk juga ke badan. Oke. Kalau anak obesitas begitu. Selain itu aktivitas. Ya. Jadi disarankan untuk olahraga lah, ya ringan-ringan, sepeda kayak jalan, renang, yang disukai anak-anak aja yang mudah dilakukan. Oke. Dan kita biasanya juga ada target loh, Mbak Sasi. Apa tuh? Jadi kalau anaknya udah obesitas, itu harus turun berapa, itu udah harus ada targetnya gitu. Misalnya dalam 2 minggu udah harus turun 0,5 kilo, misalnya seperti itu. Jadi ada hitungannya. Kalau yang boleh dikonsumsi adalah sekian misalnya. Nanti kalau tiap harinya itu akan dikurangi perlahan-lahan kalori itu tadi. Atau juga aktivitasnya awalnya misalnya cuma 1 kali seminggu, kita tambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, kayak menyesuaikan sama kegiatan si anaknya sendiri gitu. Jadi memang ada targetnya ya, Dok? Ada targetnya. Kalau misalnya anak itu kira-kira kapan sih, sebenarnya ini agak tarik ke awal ya, harusnya kan buat bunda-bunda biar paham nih kira-kira anak saya usia segini tuh obesitas nggak ya gitu kan. Nah itu kira-kira gimana, Dok? Gimana caranya ya? Sebetulnya gampang banget ayah bunda. Jadi ayah bunda tinggal buka App Store. Di situ ada aplikasi namanya Primaku. Primaku itu aplikasinya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Download itu, masukin tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya kalau di bawah 2 tahun. Nanti tinggal dimasukin, nanti keluar tuh udah kurvanya, berat badan berdasarkan usianya berapa, kurva tinggi badan berdasarkan usianya berapa, kurva berat badan berdasarkan tinggi badannya berapa, berikut status gizinya gizi apa, gizi kurang, buruk, cukup, lebih, atau obesitas. Nah begitu itu bunyinya bukan gizi cukup, gizi baik, maka itu adalah kondisi malnutrisi, misal gizi kurang, gizi buruk, overweight atau obesitas itu merupakan malnutrisi. Kalau udah begitu langsunglah ke dokter anaknya untuk mengatur kembali dietnya, seperti apakah yang harus dilakukan. Karena memang anak sekarang kan udah zaman modern ya, benar-benar zaman gadget banget. Gitu anak saya jangan jauh-jauh ya, anak saya pun tuh udah pasti lah ya, memang. gitu. Jadi kan banyak lah, maksudnya bunda-bunda ataupun ayah tuh bisa dapat informasi ya secara langsung gitu kan. Jadi ayah bunda ini jangan khawatir kalau misalnya tadi kan nanya kayaknya
kira-kira usia segini obesitas gak ya? Iya. Gitu kan tadi harus hadirnya ditanyain pas awal-awal nih lebih enaknya. Bener. Cuma nggak apa-apa tadi dokter udah ngejelasin bahwa mungkin Bunda bisa download dulu ya tadi aplikasinya. Jadi biar tahu nih kira-kira segini gizi anak saya itu berlebih atau cukup. Nah, oke dokter nih kayaknya segmen 1 nih kita udah bahas oke-okenya nih tentang kupas tuntas bahasa gulanya juga. Pembahasan gula untuk anak tadi hiperaktif, terus juga ternyata juga obesitas tuh anak nggak perlu harus diwaspadai ya tentunya untuk ayah bunda. Nanti di segmen 2 kita akan ngebahas lagi nih dok, kita akan sharing ke ayah bunda perihal imun tubuh. Misalnya pengaruh apakah berlebihan mengonsumsi manis ini akan berdampak pada imun tubuh anak. Nanti kan kita akan lebih banyak lagi ngebahas, apalagi akhir-akhir ini kita ada dampak banyak polusi ya kan dok ya, polusi terus juga mungkin dari makanan juga yang tadi bilang memang anak itu lebih lebih keterkaitan dengan makanan manisnya lebih banyak. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di segmen kedua, tentunya masih sama dengan Dr. Ria Wanita. Jadi untuk Bunda jangan kemana-mana, selanjutnya langsung next aja deh nonton segmen kedua. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.